mau ditanyakan sampai sini? Halo, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau belum, satu lagi ya. Kita coba Anida, silahkan Anida. Pilih satu. Cowok yang cowok. Cowok. Bang Raka, Pak. Oke, Raka, silahkan. Raka Yavindra, silahkan untuk share. Raka yang mau share atau saya yang share? Halo, Raka. Ya Pak, sebentar ya Pak. Oke. Raka pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop sih Pak. Oke, bisa share berarti ya. Udah share aja dulu, nggak usah pusing. Nanti pusingnya kalau sudah ditanya-tanya. Oh iya, bentar. Share screen-nya belum saya share. Oke, sudah bisa share? Silakan, Raka. Sudah ketemu belum, Raka? Bisa Pak. Share screen. Jangan bilang nggak bisa share screen ya, generasi milenial. Oke. Oke, judulnya mana, Raka? Oh iya Pak. Ya udah nggak apa-apa, disebutkan aja, dikopiin aja juga nggak apa-apa. Oke, bisa digedein, Raka? Itu digedein sedikit biar kelihatan. Oke. Silakan disampaikan, Raka. Apa yang kamu... Ini aku judulnya kalau nggak salah tuh tentang ini Pak, tentang penerapan oleh para peneliti dalam SD Rancaulu kepada SD Rancaulu kepada guru tentang penerapan pengajaran untuk para guru menjelaskan dengan game gambar. Kemudian Dengan game gambar yang bertujuan untuk meningkatkan vocabulary para murid dan untuk bisa memotivasi para murid agar bisa memahami apa yang dijelaskan oleh para guru, karena yang jadi masalah di SD Rancawulu 1 itu para murid kurang bisa memahami apa yang diajarkan, apa yang dijelaskan materi dari para guru, karena bahasa yang karena kurang memahaminya vocabulary, dan kurang menyukai gurunya karena tidak mengerti penjelasan yang dijelaskannya itu Pak. Oke, judulnya apa ya? Saya cek di WhatsApp belum ada ya. Kamu kayaknya belum share judulnya ya? Iya Pak, sebentar Pak. Oke. Apa judulnya, Raka? Apa, Raka? Biar saya cari dari sini. Sebentar Pak, ini aku ada di bookmark. Sudah ketemu belum, Raka, judulnya? Bentar Pak. Belum. Belum. Kamu lupa judulnya apa? Enggak ada ini di ini. Cuman sebutin aja, biar saya yang buka dari sini. Sebutin aja. The use of picture games. Nah, ini. The use of picture games to improve students' motivation in learning vocabulary.
To improve students motivation ya. Oke. Oke. Ini dari UNES bukan? Iya, dari UNES, Pak. Oke. Kamu stop share biar saya yang share dari sini ya. Nanti Ya, Pak. biar teman-temannya biar melihat semuanya. Oke. Oke, ini ya. Ini kan ya? Ya. Oke. Ini kita cari PDF-nya. Coba kita lihat. Oke. Nah, coba silahkan diulangi lagi, Raka, penjelasan kamu. Kenapa ini masih loading? The use of picture games to improve students' motivations in learning vocabulary. Nah, berarti di sini yang menjadi fokus apa, Raka? Penggunaan pengenalan game gambar untuk mengembangkan motivasi para murid dalam mempelajari kosakata. Oke, jadi kalau kita melihat dengan yang ini tadi, ini apa? Misalnya kita lihat punya si itu, kita coba bikin lagi ya. Nah, jadi kan di sini kan saya coba copy dulu. Oke, aduh. Nah, oke. Nah, ketika seperti ini, maka X, Y, Z-nya gimana? Coba. X-nya picture games. Kemudian The effect of picture games, Y-nya in elementary school Ranca Bulu 1. coba. Jadi kalau seperti ini maka X-nya picture of games. The use of picture games. Oke. Tempatnya di SD Ranca Bulu, elementary school Ranca Bulu. Picture games. Berarti kan the use of X to Y, ya kan? To In elementary school. In elementary school. Kalau kamu lihat dari judulnya ini gimana? Oh, to students. Oh ya, ini To saya improve students. ini 2 kali ya. Kalau lihat dari judulnya, Kan judulnya ya. Y-nya apa? To student. Y-nya adalah School. coba kamu lihat. Y-nya apa? Y-nya tempat. Kamu lihat judulnya. The use of X to Y in Z. Ini kan judulnya. The use of bla 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 to bla 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 in bla bla bla. Oke. Jelas? Nah, ya, jadi setiap itu nanti beda dengan apa yang ada di Z-nya ini apa. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau ini kan tadi beda lagi. Karena kan the effect of X in. Kalau ini kan the use of X to. Nah, Y-nya apa? Apa? Use of X. Jadi kalau kita pilih satu kata saja, maka seperti ini. Games. Y-nya satu kata. School. Di judul ada school-nya enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Jadi ambil dari judulnya. Apa? Universe. Apa? Yang lain bisa dibantu? Learning. Itu kan ada in-nya, dipisahkan oleh in. Universe. Universe. Motivation, Pak. Learning, Nah, Pak. berarti ini To mau games. Oh, motivation. Ini kan to. Oh iya. Nah, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi kalian harus baca-baca dari ininya dulu. To improve apa? Nah, di mana? In learning. Oke, benar. Nah, ini kan
Nah, jadi kalau seperti ini, yang menjadi fokusnya adalah apa? Yang menjadi fokus utamanya adalah yang X, yang Y, apa yang Z? Yang paling diutamakan di sini. Iya, Pak. Y, yaitu motivation. Motivation. Jadi pahami sampai sini, jadi kalian harus melihat juga untuk itunya ya, apa namanya, dari judulnya. Nah, maka Y itu adalah yang paling penting. Nah, kalau melihat seperti itu, kita sudah tahu Y yang paling penting. Kemudian kita lihat di sini. Hasilnya bagaimana? Raka, hasilnya bagaimana? Eh, para murid sangat senang dan termotivasi. Nah, berarti Ya. intinya adalah motivation-nya. Kalau termotivasi berarti naik atau turun? Naik, improving. Nah, naik. Nah, intinya ini. Bisa dipahami sampai situ? Jadi dengan seperti ini, intinya adalah motivationsnya naik. Dengan the picture scheme, the students felt happy, said the measurement were improved atau improve, berkembang. Nah, nah ketika seperti ini kan motivasi. Berarti topik yang diteliti di sini adalah tentang motivasinya. Ini tahun 2013. Nah, ketika mau ini sudah lumayan lama ya. 2013. Nah, ketika seperti ini maka membuat kalimatnya adalah, coba silakan. Nah, di sini kan ada ini games. Nah, misalnya ini games. Oke, karena di sini gamesnya ya udah games saja. Nah, terus di sini ada kemudian di sini ada motivation. Nah, bagaimana apa kira-kira di sini bisa diisi apa? Nah, di sini yang nulis tadi siapa? Ini bisa ditulis di sini. Siapa? Ada berapa orang? Saya Rizky, Pak. Ada berapa orang? 3. 3. Maka di sini bisa ditulis. Yang ditulis kira-kira yang mana? Rizky, misalnya di sini ya. Rizky, Kumuni, sama. Oke. Tahun tadi 2013. Nah, ini seperti ini juga bisa nulisnya. Nah, ketika mau disingkat seperti ini, maka di sini apa? Ini kan semuanya sudah ada di sini. Penggunaan X untuk meningkatkan Y di Z. Nah, ini kira-kira diisi dengan apa? Kesimpulannya. Games improve motivation learning. Nah, pertanyaannya, bisa nggak games itu improve? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi gimana? Jadi games can improve. Bisa nggak games can improve? Emangnya game itu bisa bergerak sendiri? Bentar, berarti. Yo, yang lain dibantu? Might. Nih, misalnya gini nih. Kalian punya pisau. Misalnya ya, pisau itu bisa nggak memotong? Bisa. Bisa. Yang motong siapa? Orang. Berarti bisa nggak misalnya saya kalimat seperti ini? Pisau. Nah, ini di sini misalnya apel. Kira-kira di sini apa? Misalnya tadi katanya ya, memotong.
bisa kayak gini. Bisa nggak kalimat seperti ini? Oh, Enggak bisa. Harusnya? Apa? Harusnya? Enggak bisa. Harusnya? Kan untuk pisau digunakan. Oke. Orang Iya. memotong Ini jangan dirubah, pisau bla 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 apel. Jadi kira-kira pisau gunakan digunakan. untuk memotong apel. Nah, jadi itu. Nah, games itu adalah alat. Bisa dipahami sampai sini ya? Games itu adalah benda Iya, mati. Alat. Nah, maka bisa nggak games itu improve motivation? enggak. 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 Berarti kalimatnya menjadi Use of games Can use to can digunakan be can be sorry, jadi di atas ya. can be improved Can be used improve to improve to improve motivation. Ini yang bilang ini siapa? Ini kayak gini sudah selesai. Jelas ya. Nah, kalau misalnya mau di ini kan in learning vocabulary bisa ditulis in English class supaya beda gitu. Kan summary learning vocabulary kira-kira di kelas apa? Kalau kalian lihat di sini, ini di mana terjadinya? This is English used by. Nah, ini ada kalimat apa by? teacher. English teacher. Kalau di yang menggunakan English teacher kira-kira ini terjadi di mana? Di kelas? Di kelas. bahasa Inggris. Oke, jadi kalimatnya bisa seperti ini. Bahasa Kalau Inggris. kalian menulis seperti ini, kira-kira ada yang sama nggak dengan yang ada di sini? Ada nggak kalimatnya yang sama persis seperti itu? Enggak ada, Pak. Nah, Tidak itulah ada. yang salah satu contoh yang disebut dengan summary. Jadi ketika kalian menulis ini kalian tidak asal ngarang. Ada sumbernya. Sumbernya yaitu dari Rizky, Rukmini, dan Sutopo. Mereka yang sudah meneliti. Kalian cukup mengambil hasilnya saja. Oh, ternyata games bisa digunakan untuk improve motivation in English class. Maka kalian bisa meneliti juga nih. Nah, kalau ini kan fokusnya di kelas vocabulary. Nah, misalnya di listening bisa enggak? Di speaking bisa enggak? Di reading bisa enggak? Nah, itu bisa dimainkan situ juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Silahkan, apa yang mau ditanyakan? Berarti summary itu sama kayak parafrase gitu, Pak? Beda. Nih, sekarang saya mau tanya yang ini nih. Untuk bisa menghasilkan ini nih, kalimat ini, kalian harus memahami seberapa banyak. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma ada 10 kata ya. Oke. Nah, untuk bisa menulis 10 kata ini, kalian harus memahami berapa kata? Lihat di sini. 3. Hah? 3. 3 kata. Ini loh, kalian harus baca memahami ini enggak? Iya. Lebih dari 20 kata enggak? Lebih. Nah, ketika jumlah katanya itu terpantau jauh dengan kata yang kalian tulis, maka itu bukan paraphrase. Kalau paraphrase itu, jumlah katanya itu tidak akan jauh berbeda dengan kata-kata yang ada di tulisan. Seperti itu. Nanti kita akan belajar ke paraphrase. Ini yang lebih mudah dulu, yaitu di summarizing dulu. Oke, bisa dipahami sampai sini, Anida? Jadi ini, games can be used to improve motivation in English class itu berasal dari ini. Terus ini. Nah, untuk bisa menulis ini, kalian harus memahami ini abstrak. Maka itu adalah summarizing, beda dengan paraphrasing. Bisa dipahami, Anida dan yang lain? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, yang lain? Ada atau tidak? Semuanya anteng-anteng saja. Ya, saya benar nggak, Pak? Saya mau nanya, Pak. Oh, oke, boleh. Mau share juga? Silakan. Ini udah beres ya berarti ya? Silakan. Rizky sekarang bisa share.
Saya stop share dulu. Mau pakai laptop atau pakai handphone? Pakai itu, Rizky. Saya laptop, Pak. Mau share sendiri? Silakan. Iya, sendiri-sendiri. Oke, silakan. Itu nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Zafar cowok cewek? Cowok kan ya? Cowok, Pak. Oke, rambutnya panjang. Ya, mumpung masih di rumah, nggak apa-apa rambutnya panjang. Nanti kalau sudah masuk biasanya disuruh potong ya sama bagian kemahasiswaan. Kalau sama saya mah boleh-boleh aja. Oke, kita lihat. Oke. Coba silakan disampaikan, Rizky, apa yang kamu dapatkan di sini. Yang saya pahamin dari abstrak ini, jadi pernyataan ini itu buat mengetahui apakah pembelajaran melalui resiprokal itu, metode resiprokal dapat membantu mahasiswa lebih baik dalam belajarnya. Dan hasilnya itu di sini katanya mahasiswa bisa lebih memahami membacanya daripada mana ya tadi, daripada direct reading thinking activities gitu, Pak. Jadi hasilnya bagus atau jelek? Bagus, Pak. Bagus, oke. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari yang kamu dapatkan ini, reciprocal teaching method. Taunya bagus dari mana? Di sini, Pak. Sebentar, mata dia. Ini the result of the study shown that the use of reciprocal teaching method can improve university student, Pak. Ini ada berapa metode yang dipakai di sini? Ada di bawahnya. Terus. Nah, itu. Oh, 2, Pak. Iya, 2. Nah, berarti kalau kalian mau melihat hasilnya itu pasti ada di bagian bawah-bawah gitu ya. Nah, dilihat situ. Jadi, dia bagusnya kenapa dia lebih bagus? Karena the student bisa lebih mengerti teks comprehensively daripada yang pakai direct reading thinking activities. Nah, kalau kamu bisa fokus ke kalimat paling akhir. Nah, itu. It di sini itu apa? Itunya apa sih? Resiprokalnya, Pak. Metode resiprokalnya. Ya. Oke, berarti apa? Berarti metode resiprokal bisa membuat mahasiswa lebih aktif di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Karena bisa meningkatkan kemampuan secara dengan baik. Oke, di sini kan berarti kata kuncinya berarti apa? Kan di sini yang difokuskan adalah ini dia. Oke, stop share dulu. Saya cek dari sini ya. Saya sudah buka. Oke, saya coba share dari sini ya. Nanti kita akan bahas. Nah, oke, ini kan ya. Benar? Bukan, Pak. Oh, beda ya. Nulisnya beda. Judulnya oke. Yang nulis tadi siapa?
Ini ya? Tadi Bukan. Judulnya apa? Dari UN. Beni Hamdani, Pak. Siapa? Beni Hamdani, Pak. Judul lengkapnya apa sih? Coba. Ini. Judul lengkapnya. Kayaknya kamu nulis judulnya nggak lengkap kayaknya. Nah, bentar saya cari dulu, Pak. Oh, belum. Oke, saya yang cari aja dari sini lah. Oh, kirain sudah pada lengkap. Rizky Nah, Muhammad. ini teaching, reading, through reciprocal teaching method. Oh, kurang method. Persis seperti itu. Oke. Yang nulis siapa tadi namanya? Beni Hamdani. Bentar saya lihat dari judulnya kamu aja di sini. Kamu nomor berapa itunya? Rizky. Sebentar. Jurnalnya, nama jurnalnya apa? Oh ini nih. Sini tulis seperti method. Oh, Celtic Journal ya. Oke. Ya. Oke, tinggal 10 menit lagi. Kita lihat Celtic Journal. Tahun 2020 ya. Tahun 2020. Yang tahun isu pertama ya. Isu pertama, oh ini isu kedua. Sebentar. Ini berarti ya. Oke. Ini ya. Nah, iya, betul. Judulnya sangat singkat. Teaching reading through reciprocal teaching method. Nah, ketika kita melihat di sini, ini kata kunci bisa fokus di sini. Oke. Nah, maka ketika melihat di sini, buat semuanya, teaching reading through reciprocal teaching method. Berarti ini fokusnya apa? Fokus yang diteliti. Metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran. Apa metode apa? Metode reciprocal. Metode membaca. Metode? Membaca. Apakah itu Melalui metode membaca? reciprocal. Kita lihat. Kita tulis judulnya. Ya. Oke. Ini ya, itu reciprocal teaching reading, itu reciprocal teaching. Nah, berarti yang di sini yang diteliti adalah berarti X ini apa? X reading. Kemudian Y-nya Reciprocal. saya kita tulis sini ya. RF. Hasilnya Hasilnya bagus, Pak. Teaching. Hasilnya adalah bagus. Jadi Iya. apa? Misalnya yang nulis ini siapa tadi namanya? Yang nulis adalah bukan ini ya. Ini. Siapa namanya? Beni Hamdani. Nah, berarti ditulisnya Hamdani. di belakang ya.
Ini kita taruh di belakang. Tahun? Iya. 2020. Nah, jadi apa nih yang mau kamu tuliskan di sini? Student reading skills. Nah, sebentar. Kalau saya Hasilnya gini, bentar ya. Hasilnya apa? Apa yang terjadi di sini tadi? Kamu bisa fokus di kalimat terakhir. can improve their ability skill. Nah, ini ya. Karena ketika ini nih, nah ini kan belum ada buktinya nih. Ya enggak? Ketika improve their ability as well. Nah, ability apa? Di sini kan belum disebutkan. Jadi kamu bisa ambil sumber yang di sininya aja. Jadi bisa diambil sebagian saja. Yang memang di sini sudah jelas. Nah, maka di sini bisa dituliskan hasilnya adalah si dengan Y dengan metodologi ini kan ya, dengan reciprocal method itu pembelajaran jadi aktif. Ya enggak? Iya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak sih Mas Rizky? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Nah, berarti kalau seperti itu, maka ditulisnya di sini gimana? Reciprocal Mhm. reciprocal method can improve. Apa? Can can make the university student. Nah, misalnya mau dibuat lebih panjang, kira-kira ketika seperti itu yang pakai siapa? Yang pakai student, murid. Yang menggunakan siapa? Yang menggunakan metode tersebut siapa? Oh, guru. Guru. Berarti Can help teacher. tuh. Tuh. Ini di sini aktif, more active. Tuh. Nah, ini apa kira-kira di sini? Apa? Ini? Ada di sini. Ini ya. Teaching. Nah, kalau teachingnya yang aktif berarti yang ribut gurunya atau muridnya? Gurunya. Gurunya. Ini yang di sini yang harusnya yang aktif siapa? Murid. Muridnya. Proses. Bisa dipahami sampai sini? Karena kalau ketika melihat di sini kan teaching reading. Jadi ketika mengajar reading itu apa sih hasilnya? Oh, ternyata kalau pakai ini tuh anak-anak jadi lebih aktif gitu. Tidak usah terlalu banyak. Nah, ini misalnya di sini. Baik, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Saya tidak, Pak.
Nah, yang lain? Tidak, Pak. Oke. Nah, ini kita masih ada waktu 1 menit lagi. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian baca, nah itu kenapa sih mesti baca seperti itu? Kenapa sih tidak dibaca secara detail? Nah, kalau kalian mau tahu tentang detailnya seperti apa, saya tunjukkan aja sedikit. Nah, bagaimana dia bisa menyatakan bahwasanya dia itu lebih aktif gitu ya. Kita lihat ya, misalnya. Dia bilang more active. Jadi nanti kalian kalau mau tahu detailnya, kalian bisa lihat di sini. Di bawah findings and discussion cycle, terus ke bawah di conclusions juga bisa. Oke. Ini tadi yang ini bukan, oh salah ya, ini sorry salah, kurang dari 1 menit lagi. Method, finding, discussion. Nah, ini biasanya hasil ada discussion di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa dia ada lebih aktif. Pasti ada di sini. Sharing ideas and finish to lead the discussion for several meetings gitu.